Dasim merupakan jenis setan spesialis yang hebat dan cerdik. Mereka berusaha menggunakan berbagai cara untuk mengganggu rumah tangga manusia. Mereka juga nggak segan-segan membuat gangguan-gangguan di dalam rumah kita, guys. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jumpa lagi dengan aku, Tia. Dan tebak nih, kali ini aku bakal membahas tentang sosok siapa. Yang pasti aku kali ini akan membahas tentang sosok jahat yang sering banget ngeganggu rumah tangga orang lain. Tapi yang pastinya bukan pelakor ya. Oke, kita langsung aja yuk simak videonya. Dan kalau kalian suka, kalian tinggal like, comment, and subscribe. Jadi jangan di skip sedikit pun. Nah, jadi siapa sih sosok jahat yang sering banget ada di dalam rumah tangga kita? Jadi, sosok tersebut adalah Dasim. Nah, kalian udah tahu belum si Dasim ini siapa sih? Yuk, kita bahas. Hi there. Jadi dari berbagai sumber yang aku udah cari-cari nih, Dasim merupakan jenis setan spesialis yang hebat dan cerdik. Mereka berusaha menggunakan berbagai cara untuk mengganggu rumah tangga manusia. Mereka juga nggak segan-segan membuat gangguan-gangguan di dalam rumah kita, guys. Dasim sendiri akan menggoda setiap pasangan suami istri sehingga menjadikan rumah tangganya berantakan dan menghilangkan keharmonisan di dalamnya. Kalian juga harus tahu nih, setan jenis ini juga suka ikut dalam berbagai aktivitas penghuni rumah loh. Nah, Dasim sendiri juga dikatakan biasanya seneng banget nih berada di dalam rumah yang jarang dilantunkan bacaan ayat suci Al-Quran. Nah, buat lu nih yang jarang ngaji, awas lo, hati-hati, rumah lu mungkin ada si Dasim kali itu yang lagi nginep. Hi there. Nah, tugasnya sendiri si Dasim ini juga ngapain sih? Ya, yang tadi yang udah aku bilang ya, memisahkan suami istri hingga terjadinya perceraian. Dengan cara apa sih dia ngelakuin? Nah, cara yang akan dia lakukan itu sebenarnya banyak banget, guys. Dan beberapa di antaranya, setan Dasim ini juga kerap banget mencari bantuan manusia loh untuk merusak rumah tangga manusia. Nah, melalui bantuan manusia inilah setan Dasim akan menghasut pasangan suami istri untuk bercerai. Dan manusia yang membantu si Dasim ini dijuluki sebagai tahbib. Jadi tahbib ini adalah julukan manusia yang terhasut oleh si Dasim untuk menghasut si pasangan suami istri ini agar bercerai. Nah, kalau kalian udah pernah nonton videonya dari YouTuber Kak Tashi sama suaminya, dia juga pernah membahas tentang si tahbib. Nah, mungkin kalau menurut aku si tahbib ini jadi kayak orang ketiga nggak sih di dalam rumah tangga orang? Lydia dan Nira itu siapa, Mas? Kamu beliin dia penthouse harga 5M. It's a fucking penthouse. Coba kalau misalnya kalian tahu, kalian komen di bawah. Nah, selain si Dasim ini mencari bantuan sama manusia, dia juga mempunyai berbagai cara lagi, guys. Salah satunya juga saling membenci. Iya, jadi setan Dasim ini melakukan berbagai upaya untuk merusak keharmonisan rumah tangga dengan cara akan membuat pasangan suami istri ini akan jadi saling membenci. Nah, apabila seseorang ini akan terhasut oleh si Dasim, maka dari itulah timbul pertengkaran. Semoga kita punya iman yang kuat ya, guys, agar kita tidak mudah terhasut oleh goda-godaan seperti itu. Nah, lu harus tahan-tahan lu, iman lu harus kuat, jangan mudah tergoyah, apalagi sama si setan Dasim ini kan. Ada bulan puasa aja lu setengah hari aja udah nggak kuat ngelihat anak-anak kecil minum es teh di tangannya ya kan. Nah, semoga kita punya iman yang kuat ya, guys, agar kita terhindar dari sosok-sosok jahat seperti itu gitu. Jadi kita nggak mudah goyah. Nah, kita juga harus kenal nih, senjata apa aja sih yang dipakai si Dasim untuk merusak rumah tangga manusia. Beberapa di antaranya adalah rasa cemburu. Iya, si Dasim akan membuat rasa cemburu di dalam pasangan suami istri ini. Jadi misalnya contoh ya, suami lu lagi kerja tapi lu tuh pikirannya aneh-aneh gitu, yang bakal lu nyangkanya waduh laki gua duduk-duduk berdua ya kan sama cewek, ya padahal cewek itu juga partner kerja dia. Cuman ya kayak kita ngerasa cemburu aja. Jadi kita pikirannya aneh-aneh ya, padahal ya lu laki-laki juga harus jaga jarak, namanya bukan muhrim. Jadi jangan
bikin was-was istri lu. Selain itu juga, si Dasim ini juga akan membuat buruk sangka. Iya, buruk sangka ya. Misalnya lagi nih, gue kasih contoh. Suami lagi nggak punya duit, tapi pikirnya yang enggak, wah jangan-jangan nih bini gue nih ngabisin duit gue nih, gini-gini ya. Padahal kan nggak tahu aja lu kebutuhan rumah juga udah banyak. Ya kan maksudnya dikasih duit lu aja kurang gitu. Makanya itulah, jangan berburuk sangka mau ke suami, mau ke istri gitu. Intinya sama-sama saling diomongin. Nah, karena itulah yang Dasim cari untuk membuat banyak pertengkaran di dalam rumah tangga. Nah, ada lagi nih, si Dasim juga akan membuat rasa marah di dalam pasangan suami istri ini. Ya, rasa marah yang akan timbul di dalam hati kita, yang jadinya kita emosian mulu gitu, yang ngelihat muka istri, ngeliat muka suami gitu ya. Misalnya juga nih, istri udah beres-beres, ya kan, udah bebenah, laki pulang kerja udah capek, tiba-tiba naruh anduk ya sembarangan. Dan terjadi lagi. Itu dari hal kecil aja yang akhirnya kan timbul jadinya maunya marah-marah mulu kan. Bagi istri, gue udah capek ya kan, lu bisa gak sih cuma naruh anduk pada tempatnya aja. Nah tapi kan beda sama pikiran suami, gue baru pulang kerja udah dimarah-marahin perkara cuma anduk doang. Tapi kan maksudnya kayak begitu aja udah dilakuin tiap hari gitu sama suaminya, yang naruh anduk tuh sembarangan aja. Nah itulah yang dicari sama si Dasim untuk membuat banyak pertengkaran. Kadang emosi itu ya cuma sesaat aja sih, cuman kan kalau misalnya kita nggak omongin itu akan menjadi semacam bom waktu gitu loh. Jadi disimpan yang akhirnya ngendap di hati gitu. Padahal ya maksudnya kalau bisa dibilang itu hal yang sepele lah. Tapi ya itulah, dari hal kecil itulah yang si Dasim cari untuk banyak pertengkaran di dalam rumah tangga. Makanya kita juga harus banyak-banyak bisa mengkontrol lah untuk emosi diri kita sendiri, karena emosi itu ya adalah sesaat doang gitu. Kalian juga udah tahu belum kalau setan Dasim ini juga ikut mengkonsumsi apa yang kita makan loh. Kayak misal kita makan nih, cuman kita nggak baca doa, apa kita nggak baca bismillah, ya udahlah si Dasim bakal ikut makan. Kalau misalnya lu makan siang-siang seblak ya kan, enak-enak, lu panas-panas nih, sedep nih. Pas di rumah tuh lu makan tuh kayaknya kok rasanya kagak enak ya kan. Wah, pikiran lu udah langsung buruk tuh. Jangan-jangan tuh tukang seblak pakai penglaris, padahal bukan pakai penglaris. Emang lu nya kagak baca doa. Jadi si Dasim ini juga ikut makan apa yang lu makan. Jadi sari-sarinya si seblak itu udah diisep duluan sama si Dasim. Makanya lu jangan berburuk-buruk sangka lo. Boleh jadi lu kagak baca doa waktu makan, jadi si Dasim ini ikutan makan. Selain itu juga si Dasim ini seneng banget nih guys, nempatin ruang kosong yang ada di dalam rumah kita. Kalau misalnya kita pergi, si Dasim itu akan stay di rumah kita, karena kan ruangan itu kosong, gak ada siapa-siapa. Kan menempati ruang-ruang kosong di dalam rumah kita. Makanya kita diwajibin banget untuk setiap memasuki rumah tuh harus mengucapkan salam gitu, agar si Dasim ini tidak ikut tinggal di dalam rumah kita. Makanya kan kalau misalnya orang tua itu sering banget berpesan ya sama kita, kalau misalnya pulang dari mana-mana tuh kan ruangan kosong, harus selalu kayak Surya itu digeprek-geprek, digeprek-geprek, ayam geprek kali. Maksudnya tuh ditepuk-tepuk gitu loh, dibersihin gitu pakai sapu lidi ya kan. Kalau orang tua kan pasti ngajarin kayak gitu dulu kan, sambil bacain bismillah gitu ya kan, karena kita nggak tahu ya apa si Dasim ini tadi memang ada di rumah kita terus main di tempat tidur kita. Makanya kita kalau setiap pulang itu harus mengucapkan salam, terus tempat tidur tuh kayak dibersihin gitu, di apa sih ya, pokoknya dipakein sapu lidi gitulah ya, dibersihin. Ilah sapu lidi, vakum kali yang enakan ya didengernya. Sapu lidi ya, makanya sambil diucapin bismillahirrahmanirrahim, sambil diucapin baca doa. Nah kan begitu juga terhindar dari kayak binatang-binatang gitu loh, yang kita mungkin nggak tahu ada binatang apa di kasur kita setiap pas kita tinggalin kayak gitu sebenarnya. Nah makanya kalian jangan lupa berdoa sebelum makan, terus memasuki rumah mengucapkan salam gitu, agar terhindar dari si Dasim ini ya. Kalau kalian udah nggak baca salam masuk rumah, terus kalian nggak baca doa, udah kalian sama aja ngasih hotel buat si Dasim. Hi there. Ngasih tempat tinggal sama ngasih makan. Makanya nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita lupa untuk mengucapkan salam ataupun membaca doa ketika kita makan ya. Nah itu dia kurang lebihnya tentang sosok jahat si Dasim ini yang sering banget ngeganggu rumah tangga orang lain untuk pertengkaran di dalam rumah. Nah bahkan ya guys, dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa setan itu adalah setan yang paling hebat dari setan-setan lainnya dan mendapat pujian dari iblis. Nah
Berikut bunyi hadis tersebut. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air laut. Kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, "Aku telah melakukan begini dan begitu." Iblis berkata, "Engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu apapun." Kemudian datang yang lain lagi dan berkata, "Aku tidak meninggalkannya untuk digoda hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya." Maka iblis pun mendekatinya dan berkata, "Sungguh hebat setan seperti engkau." Nah, waktu ngedengar hadisnya begitu merindingkan. Ya, makanya semoga kita terhindar dari sosok-sosok jahat seperti itu. Uzubillahi min zalik. Ini dia juga aku ada beberapa tips untuk agar rumah tangga kita tetap harmonis dan semoga dijauhkan sejauh-jauhnya dari yang namanya perceraian. Yang pertama adalah sering-sering mengingat kebaikan pasangan dan melupakan serta buang jauh-jauh ingatan kekurangan pasangan. Itu lebih baik daripada saling memikirkan kekurangan. Nah, yang tadi aku bilang ya, jangan diingat-ingat yang buruknya aja, coba ingetin yang baik-baiknya aja, kayak pengantin baru yang pertama ya kan. Karena emang lebih baik untuk memikirkan kebaikan pasangan kita daripada kita harus memikirkan kekurangan pasangan kita. Nah, yang kedua ada sama-sama mengenang kembali masa-masa indah di awal pernikahan. Kenapa kamu memilihnya dan ingat kembali kebaikan-kebaikan pasangan yang telah dijalani. Kalau kalian bertengkar sama pasangan kalian, kalian harus ingat lagi nih, apa yang menjadi alasan kalian untuk memilih pasangan kalian sebagai teman hidup. Kayak gitu. Nah, yang ketiga, saling menenangkan jika salah satu ada yang marah duluan. Nah, salah satunya harus berusaha bersabar dan terus menenangkan dahulu. Karena emosi itu umumnya sesaat aja ya. Tadi yang udah aku bilang ya kan. Jadi, kalau misalnya sama-sama kalian egois, nggak ada yang mau ngalah, ya udah, kalian bakal terus-terusan kayak begitu terus. Karena kalian juga harus tahu, emosi itu umumnya cuma sesaat aja. Nah, makanya tadi aku bilang ya kan, kita harus pintar-pintar mengontrol emosi di dalam diri kita. Yang keempat nih, bangun komunikasi yang baik. Karena kebanyakan cerai karena tidak ada komunikasi yang baik. Sehingga jika ada sesuatu yang tidak mengena di dalam hati, dia akan pendam. Kemudian dia akan balas perbuatan tersebut pada pasangannya. Nah, tadi udah aku bilang juga ya, dia tuh kayak semacam bom waktu lah untuk di dalam diri kita aja. Karena tuh dari hal-hal yang kecil aja tuh kita pendem gitu, yang nantinya akan meledak suatu saat nanti. Kenapa aku bilang bangun komunikasi yang baik kepada pasangan kita. Nah, walaupun masalah sekecil apapun, kita harus tetap bisa komunikasiin sama pasangan kita gitu. Jadi biar di dalam hati kita itu nggak kependem-pendem terus gitu. Karena memang itulah tujuan si Dasim, dari hal-hal kecilnya itu yang akan nantinya bakal menjadi sebuah pertengkaran yang hebat. Dari cinta rumit yang kau jalani. Next, yang kelima, jika kita memang sulit melakukan komunikasi dan saling berbaikan, maka komunikasi bisa melalui pihak ketiga. Contohnya misalnya orang tua, nenek, kakek, atau siapapun yang paling disegani lah sama pasangan kita. Jadi kayak semacam bisa ngasih solusi lah untuk permasalahan rumah tangga kita, guys. Next, yang keenam, penekanan khusus bagi suami. Karena suami adalah pemimpin rumah tangga. Laki-laki dikaruniai kelebihan atas wanita, yaitu lebih tenang, lebih bijak dalam menghadapi sesuatu. Suami juga harus lebih tenang dalam menghadapi problematika rumah tangga. Jadi kenapa kalau misalnya kita nikah itu harus punya mental yang kuat ya, karena itu. Jadi biar bisa menghadapi situasi apapun. Terutama ya untuk para laki-laki, karena bagaimanapun laki-laki adalah pemimpin rumah tangga. Kalau misalnya pemimpin rumah tangga ya aja nggak baik, gimana dia bisa memimpin keluarganya nanti, kayak gitu. Makanya kenapa kalau laki-laki itu harus lebih tenang, lebih bijak dalam menghadapi situasi apapun ya, karena itu, karena dia adalah pemimpin keluarga yang akan membimbing keluarganya untuk ke jalan yang benar. Dia tadi beberapa tips untuk mencegah pertengkaran dalam rumah tangga. Ya kalau ngomong doang sih gampang ya, cuman ya prakteknya itu yang susah. Tapi ya insya Allah kalau misal kalian udah niat, banyak akan berjalan lancar ya. Insya Allah ya kalau misal kalian mau belajar, mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi, insya Allah semuanya dilancarin. Yang penting adalah niat. Kita terhindar dari sosok-sosok jahat seperti itu ya. Kalian juga udah pernah denger dari ceramahnya Ustadz Hadi Hidayat. Aku suka kata-kata beliau yang beliau bilang, Anda kenal malaikat tetapi tidak kenal siapa
setan. Seperti tahu jalan lurus tetapi tidak tahu lubangnya. Anda bisa terpeleset, Anda tidak pernah belajar bagaimana musuh Anda bisa menggoda Anda. Bagaimana kita bisa menghindari setan kalau kita nggak tahu setan itu memasang jebakannya di mana. Itu dia yang aku suka dari kata-kata beliau. Semoga itu bisa menjadikan pelajaran buat kita semua ya. Dia tadi jadi berbagai sumber yang udah aku cari-cari tentang sosok setan Dasim ini yang sering banget ngeganggu rumah tangga orang. Nah, di sini juga aku bukan ahli agama, aku juga bukan ahli kitab, dan kalau misalnya ada salah dari penuturan kataku ataupun dari penjelasan aku, kalian boleh banget tulis komen di bawah, dan kalau misalnya kalian ada mau nambah-nambahin juga boleh banget tulis di kolom komentar ya. Nah, itu dia tadi penjelasan kurang lebihnya tentang setan Dasim ini. Semoga kita terhindar dari sosok jahat seperti itu ya. Dan untuk kalian nih yang sedang berumah tangga, emang aku tahu berat banget pasti cobaannya, tapi insya Allah kamu bisa, kamu hebat. Yang penting adalah jalani komunikasi yang baik terhadap pasangan kalian ya, dan aku tahu kalian bisa ngelewatin. Dan untuk kalian yang sedang mencari jodoh, semoga kalian cepat menemukan jodoh kalian. Dan kalau kalian juga nih yang lagi mau menikah, meminta jawaban sama Allah dengan cara mungkin sholat istikharah. Nah, aku mau cerita sedikit ya. Jadi waktu pas aku mau nikah sama suami aku nih, itu tuh aku meminta jawaban dulu karena gimana ya, bukannya aku kurang yakin sih, tapi kayak gimana ya, banyak pertanyaan lah di dalam hati aku. Bakal jadi suami pemimpin gue yang baik nggak ya nantinya? Dia bakal bisa ngebimbing gue ke jalan yang bener nggak ya? Gitu, banyak pertanyaan di dalam hati aku. Tapi akhirnya aku mutusin buat sholat istikharah. Jadi aku sholat istikharah terus-terusan, tapi kayak nggak dapet jawaban-jawaban gitu. Nah, sampai akhirnya waktu pas malam akad. Nah, waktu malam akadnya itu aku sebelumnya itu sholat istikharah. Dan itu belum dapat jawaban gitu dari Allah. Nah, akhirnya aku sholat istikharah sebelum tidur. Akhirnya pas udah tidur, aku mimpi dibuka lemari aku, ternyata ada baju suami aku di selipan baju-baju aku loh di tengah-tengah. Dan itu malam akad ya. Jadi mungkin menurut aku apa itu ya gitu, mungkin jawaban dari Allah. Makanya kenapa kalau misalnya kita memerlukan jawaban ya kita harus sholat istikharah dulu gitu, biar kita dapat jawaban. Semoga itu bisa jadi pelajaran buat kita semua untuk dalam menghadapi situasi apapun, dan semoga kita terhindar tadi dari sosok-sosok jahat seperti itu ya. Intinya ya selalu meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu banyak-banyak doa, dan selalu libatkan permasalahan kalian dengan Tuhan lah. Dan itu dia, aku akhirin aja video kali ini, dan semoga aku bisa membagikan video-video yang bermanfaat lainnya. Aku minta maaf kalau ada salah. Kalau kalian suka, kalian tinggal like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.